Kita akan mulai. Terdengar suara saya, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada. Senang rasanya kami kembali bisa membersamai Bapak Ibu di link Zoom webinar Eskul Media pada hari ini, Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Ya. Kembali kami bisa menemani Bapak Ibu guru di salam kenal untuk kita semua yang baru bergabung bersama Eskul Media. Untuk kesempatan kali ini, Bapak Ibu guru akan saya temani dari pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Untuk sesi pertama, kita akan membahas pembelajaran interaktif dan menyenangkan model pembelajaran kurikulum merdeka. Ya, sekali lagi, nanti Bapak Ibu guru bisa bergabung melalui link Zoom kami yang sudah kami berikan, dan juga bisa mereview kembali atau mengulang kembali melalui YouTube kami. Oke. Kembali kami ingatkan aturan berkegiatan kita pada kesempatan kali ini. Silakan bergabung di link Zoom kami ataupun YouTube kami. Selanjutnya bisa mengikuti, menyimak kegiatan kita sampai selesai, dan nanti kami akan memberikan sesi tanya jawab. Untuk administrasi, kami akan berikan di YouTube dan grup WhatsApp Bapak Ibu guru. Baik, kita mulai kegiatan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar hingga akhir nanti. Di sini sudah hadir beberapa guru. Ya, selamat bergabung Bapak Ibu guru yang ada di Palembang. Di mana lagi ya? Silakan Bapak Ibu guru boleh di chat ya nama dan asal ya, agar kita bisa saling kenal mengenal. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama ya berbagi sharing ya bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah mengikuti seminar ataupun pelatihan tentang model pembelajaran kurikulum merdeka. Kami akan mengulang kembali atau mereview kembali. Sebelumnya kita sebentar. Oke. Ada yang sudah resen, boleh di-chat dulu ya Bapak Ibu. Oke. Bentar. Oke. Ya. Sudah. Oke. Ya, tahun ajaran 2021-2022 ya sebentar lagi tentunya akan berakhir, dan kita akan menjelang atau memasuki tahun ajaran baru 2022-2023 dengan beberapa revisi atau pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional kita. Ya. Saya tidak membahas tentang kurikulum merdekanya, namun saya akan membahas tentang model pembelajaran kurikulum merdeka yang bisa dimasukkan ke dalam kurikulum merdeka belajar.
Ya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu model, metode, teknik, dan strategi pembelajaran. Ya, masing-masing tentunya punya arti atau definisi yang berbeda. Pertama, kita akan bahas tentang apa itu model pembelajaran. Ya, Bapak Ibu Guru, model pembelajaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses belajar mengajar dari awal sampai akhir. Nah, di sini ada garis merahnya. Model ini menjadi kerangka konseptual, ya. Jadi ini adalah konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi model ini adalah sebuah kerangka konseptual ya dalam sebuah prosedur pembelajaran. Nah, model berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ya, istilah model ini sudah dibahas oleh seorang penulis yaitu Arendt tahun 97 ya. Model pembelajaran mengarah pada pendekatan tertentu terhadap instruksi yang terdiri dari tujuan, sintaks atau pola, urutan atau alur, lingkungan, dan sistem pengelolaan secara keseluruhan. Nah, setelah model, kita sedikit mengupas apa itu metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran merupakan sebuah cara. Tadi adalah konseptualnya. Nah, ini untuk metode adalah cara ya yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan rencana yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Yang tadi baru konsep ya. Nah, sekarang metode itu sudah tertuang dalam kegiatan nyata atau praktis. Jika model pembelajaran bersifat konsep, maka metode belajar sudah bersifat praktis ya untuk diterapkan. Nah, selanjutnya sudah ada model, metode, dan selanjutnya teknik serta strategi pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode. Ya, strategi bagian dari teknik. Ya, strategi itu adalah bagian dari teknik. Apakah perlu adanya pertanyaan kunci? Apakah berkelompok, individu? Apakah berpusat pada murid? Nah, ini gambarannya, ya, untuk strategi bagian dari teknik dalam sebuah pembelajaran. Nah, kita akan spesifik di model pembelajaran. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini, Bapak Ibu. Ya, yang konseptual ini, pertama harus rasional, ya, dan berpikiran logis berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya. Ya. Selanjutnya berorientasi pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Ya. Ini sudah mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar ya. Bagaimana siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa ya sikap mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran yang ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, sikap mengajar kita perlu ya agar model pembelajaran yang ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik. Keempat, mendukung lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan belajar tercapai. Nah, sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Nah, dari model pembelajaran ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sintaks atau fase pembelajaran itu sendiri. Kedua, social system. Ketiga, principle of reaction. Keempat, support system. Dan yang terakhir, instruction aturan efek atau efek. Apa itu sintaks? Sintaks adalah langkah-langkah operasional pembelajaran. Ya, jadi model pembelajaran ini diperlukan sebuah langkah-langkah operasional ya untuk sebuah pembelajaran. Lalu harus ada sosial sistem pendukung ya, suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Ya, kita akan membuat lingkungan atau sosial sistem itu bagaimana suasana dan normalnya berlaku dalam pembelajaran. Siswa bisa kita berikan sebuah rule dalam sebuah pembelajaran. Yang ketiga, principles of reaction, yaitu menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Ya, di sini kita harus mengetahui dan memahami bagaimana kemampuan dan kondisi siswa. Dan kita juga harus bisa memperlakukan tidak sama rata ya. Kita harus tahu karakter ya, kecerdasan siswa dalam pembelajaran. Karena semua siswa itu adalah cerdas, ya kita tidak mengukurnya dalam hal kognisi saja. Apalagi dalam kondisi sekarang mereka belajar, siswa bisa diberikan banyak sekali peran di dalamnya. Nah, disitulah perlunya kita sebagai guru bisa memetakan, menggambarkan, ya seperti apa karakter dari siswa dan bagaimana cara kita merespon siswa. Selanjutnya ada support system, ya sarana, bahan, lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar ini siswa diberikan peran aktif ya yang sangat besar. Nah, dengan peran aktif yang sangat besar itulah sekolah membutuhkan sarana, alat atau bahan serta lingkungan pembelajaran yang mendukung siswa. Jadi pola belajar tidak lagi dalam satu arah ya, hanya diberikan informasi satu arah dari guru ke siswa. Ya, dengan model ini bisa kita berikan sarana-sarana pendukung pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya yang kelima, instructional and nurtural effect, yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Ya, hasil belajar Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas landasan teori, namun siswa paham dengan informasi yang diberikan, ya, mendapatkan informasi yang diberikan dalam pembelajaran. Jadi, misalnya kita memberikan pembelajaran tentang IPA atau sains, ya, mereka harus mendapatkan hasil yang real dalam pembelajaran itu. Misalnya, seperti apa kecambah? Berarti tidak hanya melihat gambar yang ada di buku teks atau paket. Mereka bisa mempraktekkannya, bisa menelitinya seperti apa kecambah itu dan bagaimana cara terjadinya proses kecambah itu. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka Belajar ada 4 pembelajaran yang terbaik yang sangat kondusif untuk kita bisa gunakan. Ya, karena dalam kurikulum Merdeka Belajar itu salah satunya adalah membangun critical thinking siswa. Nah, disinilah 4 model ini sangat mendekati ya untuk model pembelajaran yang efektif di kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya. Yang kedua, model pembelajaran project based learning
atau PJBL. Yang ketiga, model pembelajaran discovery learning atau DL. Dan yang keempat, model pembelajaran inquiry learning. Masing-masing akan saya jelaskan. Nah, ini dia apa itu problem based learning, Bapak Ibu. Nah, model pembelajaran ini dapat merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Apa permasalahan nyata? Misalnya terjadinya banjir, ya, atau lingkungan sekolah kita ada got yang mampet, terus air meluap. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang nyata. Nah, mereka akan kita berikan respon, ya, bagaimana melihat permasalahan itu. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam problem based learning ini atau PBL? Satu, mengorientasi peserta didik pada masalah. Ya, kita berikan satu objek masalah untuk mereka berikan. Silakan nanti di chat ya, di link Zoom jika ada pertanyaan yang akan disampaikan. Ya. Ya, kita berikan objek masalah. Tadi adanya kita ajak mereka ke misalnya ke samping sekolah untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, di situ ada permasalahan apa yang timbul? Misalnya saluran air atau got di samping sekolah terjadi penyumbatan. Ya, jika terjadi penyumbatan, apa yang akan terjadi nanti? Ya, akibatnya, misalnya air meluap dan akhirnya banjir. Nah, ini menjadi orientasi untuk masalah yang akan mereka lihat. Ya. Selanjutnya, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, tadi kita bawa keluar, kita ajak mereka melihat sesuatu hal yang nyata, atau kita berikan video pembelajaran, video tentang bencana, atau jika pembelajaran yang lain kita bisa gunakan juga. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Mereka bisa melakukan analisa sendiri atau penyelidikan sendiri, ya, maupun kelompok. Terkait misalnya tadi objek kita tentang got atau saluran yang mampet. Mereka bisa melakukan penyelidikan. Mampetnya di mana ini? Kenapa bisa mampet? Nah, bisa individu, bisa kelompok. Ya, oh ternyata setelah melakukan penyelidikan ada satu hal yang menyumbat di saluran ini. Atau kelompok bisa menyelidiki dari hulu sampai hilirnya apa yang terjadi. Selanjutnya, keempat, langkah-langkahnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini cocok sekali untuk kelas-kelas yang besar ya, kelas-kelas lanjutan, melakukan pengembangan dan menyajikan hasil karya. Mereka lakukan pengembangan, ya, mengembangkan sebuah objek tadi, ada masalah, akan terjadi sesuatu jika ini dibiarkan, ya, dan mereka menyajikan hasil karya tersebut bisa dengan presentasi atau membuat solusi dari permasalahan itu. Apakah bisa dimasukkan dengan pembelajaran? Sangat bisa. Misalnya tentang penyumbatan itu, ya. Jika matematika misalnya. Jika volume jika volume saluran itu dengan ketinggian 50 cm, lebarnya 20 cm, dan panjang 20 meter, ya. Jika tidak ada aliran yang menghalangi, jika terhalang, butuh berapa lama volume debit air bisa terisi dalam pipa atau got itu. Nah, ini kan menjadi sebuah objek permasalahan yang bisa diberikan pengetahuan di dalamnya. Pelajaran matematika, pelajaran IPA,
sains ya, dan pelajaran sosial, IPS dan lain-lain bisa kita masukkan. Nah, sintaknya atau fase-fasenya di sini ya yang perlu kita lakukan sebagai pendidik. Pertama, kita identifikasi merumuskan masalah. Ya. Yang kedua, menyusun rancangan penyelesaian masalah. Ya, kita yang pertama tadi identifikasi rumusan masalah tersebut. Ya, kita identifikasi. Kita akan objeknya tentang terjadinya banjir. Ya, nah rumuskan masalahnya. Ya, kenapa terjadinya banjir? Apa penyebab? Ya, apa dampak jika meluapnya air dalam got atau saluran ini? Itu gambaran merumuskan masalahnya. Lalu menyusun rancangan penyelesaian masalah. Ya. Nah, di situ ada nanti rancangan penyelesaian masalah dari banjir tersebut. Ya, misalnya perlu adanya di bidang sosial, misalnya IPS kerja gotong royong atau bakti sosial, kerja bakti ya. Yang kedua di bidang matematika, ya kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan apa? Menambah volume dari saluran air agar tidak tersumbat dan lain-lainnya. Lalu mengumpulkan informasi. Oh iya, wah ini sudah duluan nih Bu Neneng Kusmiti. Apa beda PBL dan PJBL? Ada problem solving, maaf ya Bu. Sebentar. Menyusun rancangan penyelesaian masalah. Lalu mengumpulkan informasi tadi ya. Kita harus mencari sumber informasi kenapa terjadinya penyumbatan atau banjir. Lalu lakukan penyelesaian masalah dan mengolah informasi. Nah, ini gambaran fase dari ya maaf sebentar. Ya. Ya, problem based learning ini. Nah, ini gambarannya ya, contoh masalah ya. Kalau marah diem ke baik-baik. Oke. Apa bekas ngomong aku baik? Pernah ada ngomong ya. Beda. Ngomongnya aku udah. Oke, sebentar ya. Oke, nanti kita lanjut dulu biar lebih fokus. Nanti baru saya akan sampaikan. Tidak, aku dapat tanggapi. Oke, ini contoh ya terjadinya banjir di lingkungan sekitar sekolah, apalagi yang padat penduduk misalnya. Lanjut, apa langkah-langkah yang dilakukan guru dalam PBL ini, problem based learning ini? Yaitu pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Tahap ini untuk memfokuskan peserta didik mengamati masalah yang menjadi objek pembelajaran. Ya, ada orientasinya, ada fokus masalahnya apa yang harus kita kembangkan. Ya, jadi tidak boleh 2 atau 3 ya, agar nanti anak-anak bisa terfokus dan kita juga memudahkan kita untuk bisa mendampingi sebuah pembelajaran. Ya, jadi kita harus memfokuskan peserta didik mengamati masalah pada objek yang sedang diajarkan atau kita sedang belajar. Selanjutnya mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Ya, sama tadi kita harus mengorganisasikan. Kita harus mengkondisikan pembelajaran ya, karena pengorganisasian pembelajaran merupakan salah satu kegiatan di mana peserta didik menyampaikan berbagai pertanyaan atau menanya terhadap masalah yang dikaji.
Ya, mereka kita minta respon atau kita pancing untuk bertanya. Ya, jadi kita tidak perlu kita semuanya yang akan menyampaikan, karena kita membawa mereka atau menampilkan video atau gambar tentang sebuah masalah. Nah, pancing mereka untuk merespon dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita harus mengorganisasikan mereka. Kalau ngomong kau bini diamnya, gak pacak ngomong kau. Malu aku dak pacak bahasa itu gue ini kan. Dengan aku baik. Anak itu aku itu. Wah, omongnya lagi. Dia lemah lah dia keluar di kok anu ada. Anaknya ke Banyu. Lanjut. Langkah-langkah yang dilakukan guru yang ketiga adalah membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok tadi, ya. Dalam fasenya ada penyelidikan mandiri maupun kelompok. Nah, di sini kita meminta atau memberikan strategi pembelajaran dengan kegiatan penyelidikan, baik itu individu maupun mandiri. Pada tahap ini, peserta didik atau siswa mengumpulkan informasi, melakukan percobaan untuk memperoleh data yang lebih dalam, ya. Data dalam rangka menjawab atau menyelesaikan masalah yang dikaji. Ya, tadi ada pertanyaan, ya, kenapa saluran di samping sekolah meluap, misalnya. Pertama, ya mereka kita respon dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebanyak-banyak. Yang kedua, misalnya, apa dampak, misalnya kan, ya, mereka banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, kita berikan respon seperti tadi, ya, yang disampaikan bahwa kita harus bisa melihat kondisi dan karakter siswa kita. Nah, kita berikan respon-respon untuk mereka bisa bertanya seluas-luasnya. Oke, selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya, jadi peserta didik mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Ya, tentunya mereka jika pelajaran sains, mereka akan kita kenalkan dengan permasalahan lingkungan, ya, misalnya dengan ekosistem, dengan daur air dan lain-lain, pembelajaran sains misalnya. Nah, mereka harus memiliki data, ya, mengumpulkan data, dan mereka melihat data tersebut dari percobaan-percobaan dan sumber yang ada dalam buku paket ataupun sumber-sumber lain yang mereka gunakan. Selanjutnya, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Jadi setelah peserta didik mendapat jawaban terhadap masalah yang ada, selanjutnya dianalisa dan dievaluasi. Oke. Ya, jadi tadi ada yang bertanya, oke, apa beda PBL dan problem solving? Ya, PBL itu Bapak Ibu hanya menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dan lebih fokus pada proses pelaksanaannya.
Kalau problem solving, ya, fokus pada kebebasan peserta didik dalam mengungkap pendapat serta tidak hanya dievaluasi. Akan tetapi peserta didik harus mengimplementasikan strategi tersebut. Ya. Jadi kalau PBL mereka hanya melakukan proses saja dalam pembelajaran. Sedangkan problem solving adalah hasil akhirnya adalah implementasinya. Ya. Mereka sudah tahu nih yang di PBL, oh prosesnya kenapa terjadi penyumbatan karena banyaknya sampah. Karena volume air curah hujan yang banyak. Nah, problem solvingnya mereka harus mengimplementasikan, ya, menjalankan. Jadi ini bisa masuk ke karakter, ya, pembelajaran karakter atau budaya karakter bersih kita. Jadi yang problem solvingnya lebih mengimplementasikan dari apa yang mereka lihat. Berarti mereka kita ajak untuk bersih-bersih, misalnya kan, tidak membuang sampah sembarangan, terus menjaga kondisi lingkungan lebih baik. Nah, itu action atau implementasi dari problem solving-nya. Gambaran sedikit tentang perbedaan PBL dan problem solving. Model yang kedua dalam pembelajaran yaitu problem project based learning atau PJBL. Nah, apalagi nih? Apa bedanya dengan PBL tadi? Oke, nanti bedanya terlihat di langkah-langkah. Problem project based learning ini pembelajaran yang memfokuskan, ya, sama-sama Ibu. Pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi, membimbing peserta didik, ya, dalam sebuah proyek kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Nah, ini lebih variatif dibanding dengan PBL. Jadi ini satu permasalahan bisa dikolaborasikan dengan materi atau subjek materi dalam satu kurikulum, ya. Jadi dari sebuah masalah penyumbatan atau banjir, mereka bisa membuat PJBL dalam beberapa bidang studi atau kurikulum, ya. Jadi mereka bisa mengkolaborasikan beberapa materi atau pembelajaran yang mereka lakukan. Ya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menggali konten materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Ya, kalau PBL ya khusus sains misalnya. Ya, sains saja yang mereka bahas, ya, tentang daur air, tentang limbah, tentang lingkungan hidup misalnya. Nah, di PJBL ini bisa mengkolaborasikannya dengan pembelajaran yang lain untuk bereksperimen. Misalnya tadi, jika volumenya terlalu sempit, mereka membuat proyeknya, ya, atau mereka melakukan penelitian bagaimana membesarkan atau memberikan volume yang lebih besar. Nah, ini ada pembelajaran matematika di dalamnya misalnya. Ya, apa langkah-langkah yang kita lakukan? Pertama, menyiapkan pertanyaan sama, ya, dan penugasan proyek. Oke. Ya, kita berikan pertanyaan dan penugasan proyek kepada mereka. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, ya. Harus didesain. Ya, tadi beberapa pembelajaran yang akan kita masukkan, kita desain. Dalam masalah banjir di lingkungan sekolah, misalnya, ya. Dibuat perencanaan proyeknya apa saja yang akan muncul di sana. Tentang sanitasi air misalnya, tentang membuat saluran baru, tentang kehidupan sosial dan lain-lainnya. Nah, mereka harus kita ajak untuk mendesain perencanaan proyek tersebut. Selanjutnya, ya, karena ada proyek, tentunya harus kita susun jadwal pelaksanaannya, ya. Jangan sampai
oh saya akan membuat saluran baru, tapi tidak ada jadwal pelaksanaan. Ya, tentunya tidak akan bisa terlaksana PJBL ini. 4, perlu kontrol atau monitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ya, tadi ada penyumbatan. Berarti ada waktu untuk misalnya dijadwalkan untuk membersihkan ya saluran yang tersumbat ya. Nah, perlu ada monitor atau kontrol dari guru atau ketua jika ini sifatnya kelompok. Selanjutnya, menguji hasil proyek yang dikerjakan. Ya, tadi ingin membuat suatu saluran yang dengan bidang atau volume yang lebih luas atau lebih panjang. Nah, menguji proyek tersebut yang kita kerjakan, apakah berhasil atau tidak. Dengan debit air segini, butuh waktu berapa lama untuk got ini akan tergenang atau melimpah. Nah, ini perlu ada pengujian di dalamnya. Lalu bisa memberikan evaluasi. Oh, ternyata setelah ditambah luas volumenya, ya, volume dari got atau saluran, ternyata masih juga air meluap atau melimpah. Nah, perlu mengevaluasi. Oh, ternyata ada faktor yang lain harus kita bangun atau kita berikan proyeknya atau kita cari jalan keluarnya. Ya, butuhnya ada evaluasi. Nah, di sini fase-fasenya ya, sintaknya. 1, ya siswa atau kita menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Mendesain, buat pertanyaan sama ya, seperti PBL, membuat pertanyaan-pertanyaan. Nah, penugasan proyek ini yang membedakannya adanya proyek ya. Terus mendesain perencanaan proyek ya. Kita akan membangun apa ini untuk solusinya. Nah, yang ketiga, menyusun jadwal ya, tadi sama ya. Kita harus menyusun jadwalnya agar PBL ini berhasil atau terlaksana. Yang keempat, kita adakan controlling atau monitor kegiatan dalam perkembangan proyek. Kita harus melihat ya lamanya ini, ya efektifnya kegiatan ini harus kita monitor. Nah, ini yang pembedanya itu yang kelima dan keenam ya. Menguji hasilnya, apakah berhasil atau tidak, lalu memberikan evaluasi. Kenceng aku selagi. Jadi aku tiap minggu Oke. Nah, ini contoh ya, yang project based learning, siswa langsung action ya. Hampir sama dengan yang problem solving, tapi problem solving itu lebih ke karakter yang dibangun. Sedangkan ini mereka mencari jalan keluar dari sebuah masalah dengan sebuah project ya atau karya. Nah, misalnya terjadinya banjir karena tidak adanya resapan, maka mereka membuat PJBL-nya misalnya menanam pohon untuk serap air di sekitarnya, serapan airnya. Nah, ya, terus langkah yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik atau guru, pertama menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Ya, kita bisa memberikan pancingan respon pertanyaan kepada siswa. Tahap ini sebagai langkah awal agar siswa mengamati lebih dalam terhadap pertanyaan yang muncul dari fenomena yang ada. Ya, guru bisa memberikan pancingan pertanyaan untuk mereka bisa mengamati lebih dalam. Yang kedua, yang dilakukan guru mendesain perencanaan proyek. Sebagai langkah nyata, menjawab pertanyaan yang ada, disusunlah suatu perencanaan proyek bisa melalui percobaan. Ya, guru bisa membantu ya mendesain perencanaan dalam sebuah proyeknya, ya. Nah, lalu perencanaan itu harus percobaannya harus dilakukan. Oke. Yang ketiga,
menyusun schedule atau jadwal sebagai langkah nyata dari sebuah proyek. Ya, tidak akan terjadi proyek atau tidak terlaksana proyek jika tidak adanya schedule melaksanakan atau menjalankan proyek tersebut. Yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ya, tentunya kita perlu mengontrolnya. Apakah siswa melaksanakan proyek yang sedang dijalankan, ya, agar sebuah proyek itu bisa menghasilkan atau bisa terjadi, ya, berhasil jika kita melakukan kontrol atau monitor. Ya, setelah adanya hasil proyek, ya, kita harus menguji apakah proyek itu menjadi solusi dari sebuah masalah, ya. Ya, harus kita uji, kita praktekkan. Ya, fakta dan data percobaan atau penelitian dihubungkan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber. Faktanya sudah jelas, karena mampet itu ada sampah, dilakukan percobaan mengambilnya, ternyata dalam percobaan itu masih juga mampet atau tergenang. Nah, perlu ada data-data sumber lain, ya, yang harus kita lakukan percobaannya atau menguji hasilnya kembali. Lalu yang keenam, lakukan evaluasi kegiatan atau pengalaman. Tapi ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebagai acuan perbaikan. Ya, dengannya evaluasi, jika ada kekurangan, kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk tugas proyek pada mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang lain. Ya, sudah terevaluasi oleh guru misalnya. Ya, ternyata banyak sekali persiapan yang harus dipenuhi. Ya, harus yang diperbaiki. Nah, ini menjadi evaluasi yang diberikan kepada individu atau kelompok siswa. Oh. Oke. Sikoknya ada. Kita lanjutkan. Oh, lain lagi? Oh, laku danya. Laku. Ya, silakan bisa di chat atau menyapa teman-teman kita yang baru bergabung pada kesempatan kali ini. Ya, selamat bergabung Pak Mualimin, Ibu Neneng, Ibu Nyimas, dan lain-lainnya. Ya, kita berikan waktu 1 sampai 5 menit ke depan. Mbak dulu beli gitu. Kalau tidak dia kasih duit terus tak bayar, Mbak nade. Mbak mana? Mbak bini, Mbak Rom. Oh, Mbak Rom. Iya. Ke 50 juta beli. Mbak Rom. Mbaknya separuh. Nyenjuk ini bis. Nanti boleh lah. Bisa melakukan review kembali di link YouTube kami, ya. Selanjutnya kami akan menyampaikan kembali untuk absensi dan administrasi lain. Prosedurnya kami berikan setelah pelatihan. Sudah kemarin. Kaget kapan-kapan. Oh, sepi tidur situ. Harus salah mak, Bi. Salah, Bi. Nggak tidur di manonyo. Kamarnya luas nih, Dios, anaknya. Tidur sekamar. Boleh chat jika ada yang mau ditanyakan. Oh, belum Sudanian. Iya, nunggulah Sudanian. Oh, kalau bermain kaget, Bi, jangan, Bi. Kalau lebaran baru. Iya, kaget kita terkecoh di situ, ditinggali wong. Iya. Nah, itu tidak kate. Kalau masuk piano kalau dia tidur dulu lagi mak masih ada. Kamu baik. Tapi lemah ada perubahan. Cek tak kaki kenapa cek diketuk-ketuk. Tadi tidak berani aku ngetuk-ngetuknya. Kalau dengar tuh kaget dikunyuk-kunyunian nih.
Suaranya. Sudah kedua ya, berarti kita masuk ke yang ketiga. Ketiga, discovery. Ya, salam kenal juga baru yang bergabung. Oke, kita masuk ke yang ketiga, model pembelajaran yang sinkron dengan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Yaitu model pembelajaran yang ketiga yaitu discovery learning. Model pembelajaran ini bertujuan mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi mencari sesuatu menjadi kesimpulan. Selanjutnya, mendorong peserta didik untuk dapat mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, mencari informasi sendiri, mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang diketahui. Ya, jadi peserta didik dapat mengidentifikasi apa yang ingin diketahui. Ya. Selanjutnya, penggunaan proses mental peserta, ya, penggunaan proses mental peserta didik untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Mereka menemukan, ya, konsep dan prinsip. Siapa? Ya, ini fasenya. Nggak tahu aku. Ya, menciptakan stimulus atau rangsangan. Nah, di sini kita harus menciptakan rangsangan untuk siswa didik kita. Sama, rangsangan itu bisa kita melihatkan dari sebuah kegiatan, gambar, atau cuplikan-cuplikan pendek dalam pembelajaran. Lalu menyiapkan pernyataan masalah. Problem statement. Kalau yang sebelumnya ada pertanyaan, ini pernyataan. Ya, pernyataan masalah. Apa pernyataannya? Misalnya, sekolah kami jika musim hujan sering terjadi banjir. Nah, itu adalah pernyataan masalah. Lalu mereka juga bisa mengumpulkan data. Benar terjadi tidak banjir di sekolah kita. Ya, nah, mereka kumpulkan data, misalnya menanyakan pada lingkungan sekitar dan lain-lain. Lalu mengolah datanya. Ya, mereka mengolah. Ternyata setelah data itu masuk, baik itu berupa wawancara, analisa, dan lain-lain, terkumpullah olahan data yang mereka bisa gunakan. Memverifikasi data, ya, mereka memverifikasi data. Jadi mereka tidak melibatkan diri ke permasalahan itu, ya, misalnya tergenang, ya mereka tidak akan melibatkan diri seperti PBL atau PJBL, tapi hanya mereka menjadikan merespon mereka untuk bisa merangsang dengan sebuah pernyataan-pernyataan yang muncul, terus menganalisa dengan data, ya, lalu dengan data itu mereka olah. Misalnya, mereka menanyakan, mereka mengamati saja, ya, mereka membaca letterhead dari dari buku sains gitu kan, waktu-waktu hujan di area mereka atau negara mereka, wilayah mereka, ya. Lalu memverifikasi data dan menyimpulkannya yang terakhir. Mereka verifikasi pernyataan warga, misalnya hujan terjadi di bulan Januari yang curah hujannya sering lebat.
makanya terjadi banjir di sekolah. Nah, secara data mereka juga sudah menyimpulkan dalam teori-teori buku bahwa di daerah ini atau di wilayah negara ini curah hujan yang paling tinggi adalah di bulan Januari. Misalnya menurut BMKG dan lain-lain. Nah, mereka memverifikasi data dan menyimpulkannya. Nah, lebih bersifat menganalisa secara teoritis, ya. Langkah yang dilakukan guru, berikan stimulus. Guru memberikan stimulus berupa masalah untuk diamati dan disimak siswa melalui kegiatan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. Nah, tadi ya, hanya dengan membaca, melihat gambar atau video yang kita berikan. Lalu mengidentifikasi masalah, problem statement-nya. Ya, siswa menemukan permasalahan, mencari informasi terkait permasalahan dan merumuskan masalah. Ya, tadi menemukan permasalahannya. Terjadi banjir di wilayah ini ketika bulan Januari, ya. Mencari informasi terkait dengan permasalahan itu, ya. Menurut data, menurut lingkungan sekitar, menurut pemerintahan daerah, memang terjadi banjir di bulan Januari misalnya. Lalu mengumpulkan data-data tersebut, ya, data collection. Siswa mencari dan mengumpulkan data-data informasi yang dapat digunakan untuk menemukan solusinya. Ya, tadi mereka lebih pada dengan membaca, mengamati situasi atau melihat gambar. Mencari atau merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah, terutama jika ada satu alternatif mengalami kegagalan. Ya, sama tadi ya. Ada alternatif-alternatif yang diberikan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, mengolah data. Ya, data yang diterima, baik itu melalui misalnya pengamatan, wawancara, atau membaca, mereka olah datanya. Ya, siswa mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptualnya untuk diaplikasikan pada kehidupan nyata. Konseptual, ya, mengolah datanya harus jelas. Misalnya, ya tadi curah hujan yang paling lebat atau paling banyak terjadi di bulan Januari, ya misalnya. Lalu mereka mencoba dan mengeksplorasi kemampuan pengetahuan konseptual. Ya. Mereka mencari referensi ataupun menganalisanya. Selanjutnya, memverifikasi. Siswa mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data. Tadi ada misalnya statement atau pendapat dari tetangga, pendapat ataupun analisa dari BMKG atau pemerintah setempat. Mereka melakukan verifikasi, ya, melalui berbagai kegiatan atau mencari sumber yang relevan, baik dari buku atau media, ya, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan. Ya, mereka mencari informasinya bisa dengan sumber media, buku ataupun media sekarang ya online dan lain-lainnya bisa digunakan. Nah, selanjutnya tahapannya itu menyimpulkan generalization, ya, siswa digiring untuk mengeneralisasikan hasil berupa kesimpulan. Suaranya saya kedengaran ya. Ya, hampir sama Ibu Nyimas, namun ya tadi karena sifatnya ini dalam bentuk salah satu tujuannya membangun critical thinking siswa, ya, berpikir kritis secara teoritis ini, ya, model pembelajaran ini karena nanti bisa sebenarnya banyak yang model pembelajaran nih. Nah, saya mengambil 4 model ini yang saya rasa sangat berkaitan, yang sangat cocok untuk bisa digunakan dalam model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, betul, Ibu.
Ya, yang terakhir ini keempat yaitu model inquiry learning. Ya, apa itu inquiry learning? Model ini bertujuan memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi, eksperimen untuk mencari jawaban atau menyelesaikannya masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Nah, tadi ya, kenapa ini sangat cocok untuk kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi di sini IL ini, model inquiry learning ini, ya, siswa memperoleh dan mendapat informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Ya, jadi mereka tahu dari gambar, tahu dari kenyataan, tapi mereka lakukan observasi atau eksperimen terpisah, ya, untuk mencari jawaban atau menyelesaikan masalah terhadap kenyataan atau rumusan masalah dengan kemampuan berpikir logis mereka. Oke, nanti ya Bu Leli share linknya. Nah, contohnya ini ya, mereka melakukan observasi, ya, tentang apa di sini, misalnya pencangkokan, ya, mereka melakukan observasi, ya, lalu melakukan eksperimen, bagaimana cara mencangkok itu, ya. Nah, di sini fase-fasenya, penyajian fenomena, ya, mereka lihat. Banyak suara kecil ya. Mohon maaf, saya mute ya semuanya. Oh iya. Sudah ya. Sudah terdengar semuanya. Oke, terima kasih. Di sini saya tidak terdengar, maaf. Tidak kendala. Oke, sudah saya mute. Ya, terdengar ya. Oke, melakukan observasi, ya, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, kumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan. Ya, hampir semua sama. Dan ya, kita sajikan fenomena, ya, atau apa yang mau kita ambil, ya, atau kita observasi nanti. Nah, kita buat, ya, kita rencanakan. Lalu lakukan observasi, ya, tadi yang tadi disampaikan. Nah, lalu lihat eksperimennya, ya, lalu ajukan hipotesisnya. Ya, hipotesis mereka bisa menganalisa, melakukan apa namanya pemantauan, percobaan terkait apa yang mereka sajikan. Lalu kumpulkan data, ya, kumpulkan. Nanti misalnya mereka melakukan observasi, yang satu dengan sekam, yang satu dengan serat kelapa, mana pencangkokan yang lebih cepat. Berarti mereka mengumpulkan data dari hipotesis yang mereka lakukan. Lalu analisis, ya. Oh, yang pakai sekam ternyata lebih cepat misalnya, atau lebih lambat dari yang menggunakan sabut kelapa. Nah, lakukan penyimpulan, ya, tadi, ya, dari analisa itu kita berikan kesimpulannya, ya. Proses pencangkokan bla 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 dilihat lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien ketika menggunakan alat atau media ini. Gitu. Nah, ini sebuah kesimpulan. Nah, apa langkah yang kita lakukan Bapak Ibu sebagai pendidik? Langkah 1, 2. Guru menyajikan fenomena, kemudian siswa mengamati berbagai fenomena alam yang akan memberikan pengalaman belajar mereka. Di beberapa fenomena, misalnya kalau kita nanam sesuatu itu dari biji atau dari buahnya, itu butuh waktu, ya, kita adakan praktek.
misalnya kita adakan uji coba, ya. Jika kita lakukan dengan cara mencangkok, kita butuh misalnya, yaitu kita berikan fenomenanya yang terjadi. Nah, tidak melihat penyemaian biji menjadi sebuah tanaman. Nah, ya, terus berapa lama dan lain-lainnya. Kita sajikan fenomena yang terjadi. Lalu mereka ya melakukan pengamatan fakta terhadap fenomena itu. Langkah ketiga, mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dihadapi. Ya, untuk melatih siswa mengeksplorasi fenomena melalui berbagai sumber. Ya, tadi ya, ketika menanam langsung dari buah atau biji, waktunya berapa lama, ketika lakukan pencangkokan, waktunya berapa lama, dan apa keuntungan dan kerugian dari kedua cara ini. Misalnya. Yang keempat, mengajukan dugaan atau kemungkinan. Nah, tadi ya kemungkinan jawaban dapat melatih siswa untuk mengasosiasi. Ya tadi, kemungkinan-kemungkinan dari yang mereka lakukan itu apa yang terjadi. Ya, untuk melatih siswa untuk mengasosiasi atau melakukan penalaran. Oh, mereka akan menalar. Oh, ternyata jika nanamnya bentuknya buah butuh waktu lama sekian tahun untuk bisa berbuah atau sekian bulan bisa berbuah. Ya, jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Yang kelima dan keenam, mengumpulkan data yang terkait dengan dugaan atau pertanyaan. Kumpulkan data-datanya, Bapak Ibu. Ya, cara menanam secara konvensional, cara menanam dengan cara misalnya mencangkok, misalnya. Lalu melakukan analisa dugaan yang paling cepat sebagai dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Ya, lakukan analisa. Ya, apa yang kita rasa, kita analisa itu yang menjadi dasar untuk merumuskan suatu kesimpulan. Tadi ya, ketika menanam dengan biji, akarnya bisa menjadi lebih kuat, nah itu kesimpulannya. Ketika menanamnya dengan cara mencangkok, akarnya sangat lemah atau mudah goyang. Ketujuh, merumuskan kesimpulan. Ya, berikanlah kesimpulan dari dua observasi tersebut. Ya, dua data tersebut sehingga siswa dapat mempresentasikan atau menyajikan hasil temuannya. Kembali lagi ujung-ujungnya kita mengajak mereka untuk social skill-nya, salah satunya dengan presentasi. Nah, bagaimana cara kita, strategi kita untuk memilih model pembelajaran? Nah, ini ya strategi kita untuk ya pembelajaran ini. Pertama, cermati tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Ya, misalnya nih karakteristik pengetahuan kita ambil misalnya faktual dan konseptual ya. Faktual berarti fakta-fakta, berarti modelnya yang harus kita bangun adalah discovery learning atau inquiry learning. Ya, cuman menyampaikan faktualnya ini terjadi seperti ini terjadi seperti ini. Mereka akan mencari ya pembahasannya sendiri dengan discovery learning atau inquiry learning. Konseptual ya, secara konseptual juga sama. Nah, yang model pembelajaran selanjutnya itu dilakukan dengan cara prosedural metakognitif. Ya, prosedural tadi jelas. Misalnya mereka diajak melihat sesuatu, membuat pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah, merancang pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, itu butuh model project based learning dan project based learning, PJBL dan PBL. Ya. Nah, karakteristik yang kedua, keterampilan. Yang pertama tadi pengetahuan, yang kedua keterampilan. Kalau yang abstrak, ya tentunya discovery learning dan PBL, ya hanya teoritis semuanya, yang mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah ada. Sedangkan yang konkret, ya hanya PJBL, Bapak Ibu. Ya mereka keluar, mereka membuat sebuah proyeknya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, itu secara konkretnya. Oke. Nah, selanjutnya rangkuman ya yang bisa kita ambil nanti untuk seperti apa model pembelajaran yang akan kita gunakan. Konten dimuat tujuan. Ya kontennya bagaimana? Ya, pengetahuan dan keterampilan. Kalau dia faktual dan abstrak, ya, pengetahuannya itu faktual, ya, yang real, dan keterampilannya itu abstrak dengan teoritis saja. Kita hanya butuh inquiry learning dan discovery learning. Kalau faktual dan konkret, ya, berarti inquiry learning dan discovery learning. Kalau konseptual, konsep ya, dan abstrak, ya teoritis semua, berarti inquiry dan discovery. Kalau konsep dan konkret, ya sama ya, ini konsep dan konkret adalah inquiry dan discovery. Kalau prosedural, metakognisinya dan serta keterampilannya abstrak, ya tadi pengetahuannya secara prosedural dan metakognisi, ya terus keterampilannya hanya abstrak secara teoritis saja, namanya PBL, problem based learning. Kalau pengetahuannya prosedural, metakognitif, serta keterampilannya konkret, mereka melakukan hal yang real, membuat sebuah project, berarti dia pilihan modelnya adalah model pembelajaran project based learning. Selesai, selamat menerapkan atau mencoba model pembelajaran untuk kurikulum baru untuk tahun ajaran baru 2022-2023. Ya, terima kasih banyak. Ya. Baik. Silakan.